Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang pewaris penyihir hitam terkuat di era kuno. Pada chapter sebelumnya diakhiri dengan Leon yang memutuskan untuk tetap berada di kastil meskipun musuh mengincarnya dan dia hanya perlu menghabisi mereka semua yang datang. Beberapa saat kemudian di kamar Leon, di mana Crow yang merupakan monster barunya cukup terkejut disebabkan keluarga Marbas akan jatuh hingga ke titik ini. Di sela itu sang iblis Marbas kesal disebabkan Crow seharusnya memanggil Leon dengan sebutan Tuan, bukannya bersikap santai saat berbicara dengannya. Namun Crow merasa nyaman seperti ini dan Marbas juga nampaknya tidak bersikap menekan formalitas kepada Leon yang seharusnya menjadi tuannya. Crow merupakan makhluk familiar Wolan von Marbas di masa lalu dan saat menghadapinya di dalam kuil rahasia dia sudah mengetahui hal tersebut dan Leon hanya perlu membuktikan kepantasannya sebagai pewaris. Dia telah menjadi pelayan setia Welan sebagai assassin dengan menemaninya dalam ratusan perang. Leon mengerti dan kemampuan Crow sudah sangat layak disebut assassin. Sambil tertawa Crow menegaskan jika dia adalah makhluk yang berguna tak seperti seekor kucing yang hanya terus berada di pundak tuannya. Bagi Leon kemampuan Crow sangat dibutuhkan dalam peperangan yang akan berlangsung. Untuk itu dia ingin Crow menirukan pamannya agar bisa menipu semua musuh. Di saat yang sama seseorang datang di balik pintu. Sosok itu adalah Pulin dan dia datang untuk menemui tuannya. Kedatangannya disebabkan sebuah surat dari keluarga Sylvester telah tiba dan hal ini seharusnya sangat penting. Isi surat itu mengatakan jika keluarga Marbas sudah meninggalkan tugas-tugas dari pendahulunya dan kekaisaran juga telah membenarkan hal itu. Maka dari itu klan Sylvester menantang keluarga Marbas untuk perang sesama keluarga bangsawan. Jika keluarga Marbas menyerahkan diri sebelum tengah hari, maka peperangan skala besar tidak akan terjadi dan keluarga Sylvester akan menerima serta memperlakukan rakyat Marbas dengan baik. Akan tetapi jika persyaratan ini ditolak, maka pasukan keluarga Sylvester akan datang dan menghabisi siapapun yang menghalanginya. Walau surat ini berupa ancaman yang begitu jelas, dan jika Leon menyerah, maka dia pasti akan dieksekusi. Dengan tenang Leon menjawab jika dia harus memberikan keputusan secepatnya, dan jika terlambat maka hal tersebut akan dianggap perang disetujui. Lalu perang akan terjadi sebulan dari sekarang sesuai yang telah disetujui kekaisaran, agar keduanya dapat mempersiapkan semuanya. Sang iblis Marbas pun meminta Leon untuk mengumpulkan seluruh pasukannya dan melarikan diri dari kastil karena mereka membutuhkan waktu untuk siap akan peperangan hingga Leon menjadi lebih kuat. Hanya saja Leon tidak bermaksud untuk menunggu selama 1 bulan karena dia tak bisa menahannya. Dia akan menunjukkan jika keluarga Sylvester tidaklah memegang kendali perang seperti yang mereka pikirkan. Walau Leon memiliki nyali yang begitu besar tanpa rasa takut, tapi sang iblis Marbas menganggap keputusan ini sangat buruk karena perang ini bukanlah permainan ditambah Leon tidak memiliki orang yang cukup diandalkan. Siapa sangka Leon akan tersenyum dengan kalimat itu disebabkan Marbas telah salah paham. Leon menganggap penyerangan ini adalah sebuah berkah disebabkan banyaknya musuh yang dapat dijadikan pasukan mayat hidupnya. Dengan jumlah pasukan yang sangat banyak itu, maka dia akan bisa menyerang satu negara seorang diri dengan kekuatan kegelapannya. Keesokan harinya di tengah kota di mana orang-orang mulai membicarakan atas Kerkal yang dirumorkan telah menghilang.
Mereka merasa hal ini merupakan pertanda buruk dan berharap tuan mudanya akan baik-baik saja. Semua itu disebabkan usianya yang baru 14 tahun dengan kehilangan dua anggota keluarga dekatnya dalam rentang waktu beberapa hari saja. Pria ini yakin jika tuan mudanya pasti baik-baik saja disebabkan adalah mewarisi darah sang lord sebelumnya. Tak hanya itu, perang takkan terjadi tidak seperti sebelumnya di mana keluarga Sylvester bisa saja datang. Dengan perjanjian perdamaian ditambah berjalannya waktu, maka tuan mudanya pasti melupakan semuanya. Di saat yang sama Pulin menyela sambil mengingatkan jika mulut bocor dapat menenggelamkan sebuah kapal. Walau Pulin terkenal ramah, tapi di hadapan rakyat dirinya memiliki pengaruh yang cukup untuk disegani. Mereka bertiga pun meminta maaf dan tak bermaksud buruk dengan hanya mengkhawatirkan tuan mudanya. Orang-orang ini meminta tuan mudanya untuk tetap berdiri kokoh, meskipun orang berharganya telah tiada. Leon pun menginformasikan jika pamannya hanya membutuhkan waktu istirahat disebabkan penyakit ringan yang dialaminya. Maka dari itu dia meminta semuanya untuk tidak mengkhawatirkannya. Lalu Leon pun pergi dan alasan berbohong disebabkan untuk menipu musuh, maka dia harus menipu rekannya terlebih dahulu. Di tengah perjalanan Pulin menanyakan kemana mereka akan pergi, dan jika tuannya membutuhkan sesuatu maka dia akan melakukannya. Namun Leon merasa tempat yang dikunjunginya dapat berjalan lancar jika dia sendiri yang datang. Alasan dia datang ke tempat ini disebabkan informasi yang diberikan oleh sang iblis Marbas. Dia merasakan adanya sihir yang cukup besar di dalam gedung di hadapannya. Saat ingin masuk ke dalam, Leon meminta Pulin untuk menunggunya kembali dan jangan melakukan hal apapun yang diperintahkan. Pulin sangat panik jika ada sesuatu yang terjadi di dalam sana. Tidak hanya menjaga pintu luar, tapi Leon juga ingin Pulin mengunci semua pintu yang ada di gedung agar tidak ada yang bisa melarikan diri. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Leon pun memasuki tempat ini dengan penuh percaya diri. Yang benar saja tempat itu sangatlah buruk, di mana sebuah kekacauan baru saja terjadi hingga para pelayan harus membersihkan tempat ini. Lalu sang iblis Marbas meminta Leon untuk memperhatikan orang yang sedang berada di lantai. Sosok itu memiliki perban di tubuhnya menunjukkan jika dia masih dalam keadaan terluka. Tak sampai di situ saja, sekujur tubuhnya dipenuhi oleh bekas luka dari yang terkecil maupun yang lebar, menunjukkan betapa kerasnya hidup yang dirinya jalani. Sosok yang menarik perhatian sang iblis Marbas bukanlah manusia biasa, melainkan makhluk yang disebut manusia binatang. Marbas sangat menyayangkan jika talenta seperti ini malah disia-siakan di tempat yang tak berguna ini dan ingin tuannya merekrut sosok itu. Leon pun mendekat sambil meminta waktu sosok itu untuk berkenalan karena dia tertarik padanya. Hanya saja orang ini malah bersujud sambil memohon maaf disebabkan dia harus membersihkan tempat ini dari kekacauan yang sudah terjadi. Di saat yang sama sang pemilik tempat datang dan dia mengetahui siapa yang mengunjunginya. Wanita ini langsung saja memperlakukan sosok itu dengan buruk karena menganggapnya sangat lancang pada tuan muda di depannya. Lalu dia meminta maaf atas kelancangan budaknya yang telah menyambut kedatangan sosok penting seperti Leon di tempat ini. Tak berhenti di situ saja, dia tak segan melukainya lagi karena merasa makhluk rendahan tidak seharusnya tetap berada di sekitar sang penguasa muda. Wanita ini juga memperkenalkan jika tuan muda di belakangnya merupakan pewaris dari keluarga Marbas.
Manusia binatang ini bernama Walter dan dia memohon maaf karena dirinya budak baru di tempat sehingga belum mengetahuinya. Kemudian Leon menyela dan hanya ingin agar budak itu meluangkan waktu untuk berbicara dengannya. Hanya saja Nyonya merasa budak itu tidak pantas dan sebagai gantinya dia akan melayaninya secara langsung. Akan tetapi Leon tidak suka basa-basi dan mengungkapkan dirinya yang hanya membutuhkan budak itu bukannya gadis di depannya. Dia ingin membicarakan beberapa bisnis yang penting sebelum pergi dari tempat ini. Walter yang mendengar itu hanya tercengang karena dia selalu diperlakukan dengan buruk, tapi kali ini seorang bangsawan baik padanya. Menurut sang iblis Marbas, budak di depannya memiliki energi yang kuat dan jika diasah maka dia akan menjadi seseorang yang tangguh. Walter tak paham kenapa seorang penguasa tanah ingin bertemu dengan sosoknya yang rendahan ini. Dikarenakan Walter memiliki luka yang cukup serta kondisinya yang lemah, maka Leon akan melakukan sesuatu. Dia pun menggunakan sihirnya dan mulai menyelimuti tubuh Walter. Seketika seluruh tubuh Walter telah disembuhkan, bahkan tak ada bekas luka yang tersisa dari tubuhnya, dan teknik seperti ini sudah melebihi spesialis healer itu sendiri. Dengan wajah datar Leon kembali menanyakan jika dia ingin berbicara dengannya. Gadis ini tak tahu kenapa Leon tertarik pada budaknya, tapi dia takkan membiarkannya bertindak sesukanya. Dia pun mendekat sambil mengungkapkan jika budak itu adalah miliknya dan tidak punya hak untuk menerima permintaannya. Maka dari itu dia berharap tuan mudanya berbicara dengannya saja untuk hal yang ingin disampaikannya. Leon mengetahui jika wanita di depannya merupakan salah satu dari rekan pamannya dan dia tampaknya belum mengetahui kematiannya. Setelah itu Leon malah tersenyum disebabkan dia memikirkan sesuatu yang menarik agar kedatangannya tidak hanya sekedar pembicaraan belaka. Dia pun menanyakan sejak kapan keluarga Marbas mengizinkan atas kepemilikan budak. Tak hanya itu, Leon juga terganggu akan sikap wanita di depannya yang hanya memanggilnya sebagai tuan muda, padahal sekarang dia adalah sang lord. Dengan ini maka Leon menganggap jika wanita itu tidaklah mengakui keberadaannya sebagai pewaris. Untuk itu dia ingin menanyakan secara langsung apakah gadis itu menganggapnya hanya sekedar tuan muda belaka. Sang iblis Marbas yang mendengar itu tertawa dikarenakan perkataan tuannya terdengar seperti menginginkan perang. Dengan Leon yang mengeluarkan buku leluhurnya, maka situasi yang buruk akan terjadi. Dia juga meminta agar semua budak dibebaskan hari ini juga tanpa terkecuali. Leon memberinya waktu selama 10 menit untuk mematuhi perintahnya, dan jika mengabaikannya maka dia akan menunjukkan kebaikannya berupa kematian. Siapa sangka wanita ini akan bereaksi dengan tertawa disebabkan dia tidak punya pilihan lain lagi. Jika ini yang diinginkan oleh tuan mudanya, maka dia akan melakukannya dengan memberikan konsekuensi padanya. Siapa sangka pertikaian ini hanya disebabkan oleh budak dan dia akan membuat Leon menyesal. Hanya saja Leon malah mengabaikan gadis itu dengan menyemangati Vartel yang hidup sebagai budak. Lalu Vartel mengungkapkan atas kebingungannya disebabkan dia hanyalah seorang budak yang tidak pantas menerima kebaikannya. Sementara itu situasi di tempat ini makin mencekam dengan gadis itu yang memerintahkan semua bawahannya untuk mengepung mereka. Dia menyuruh semua anak buahnya menangkap Leon dan memberikannya kepada Kerkal. Mereka meyakini jika Kerkal pasti akan memberikan sebuah hadiah jika menangkap tuan mudanya.
Dikarenakan situasinya sudah sangat buruk, maka Leon mengeluarkan kekuatan kegelapannya. Dia pun mulai melakukan pemanggilan dengan para monster goblin. Dalam waktu singkat para makhluk ini menyebar dan langsung mengincar targetnya. Wanita ini yang melihat perlawanan yang tak disangka oleh tuan mudanya sangat terkejut. Kemudian Leon meminta pedang pasukannya karena dia bosan jika harus berdiri menonton saja. Yang benar saja Leon seketika bergerak dan langsung menghabisi salah satu dari musuhnya dalam satu serangan telak. Wanita ini mengetahui jika tuan mudanya hanyalah pewaris yang tak berguna, tapi kenapa dia sangat berbeda dibandingkan rumor yang beredar. Tidak hanya kuat dalam pertarungan langsung, tapi dia juga memiliki sejumlah pasukan aneh. Di sela itu Leon menebak jika Velter saat ini sedang bingung dan kenapa dia harus bertindak sejauh ini untuk berbicara dengannya. Tanpa basa-basi Leon menegaskan jika dia membutuhkan sosok seperti Velter dan mungkin saja dirinya akan menjadikannya bidak dalam rencananya. Walau hanya ingin digunakan sebagai bidak, tapi Velter tetap merasa terhormat jika tuannya adalah orang di depannya. Namun dia tak tahu kenapa Leon menginginkannya padahal dia hanyalah seorang gelandangan rendahan yang selalu diremehkan. Di sela itu Velter teringat akan perlakuan buruk orang-orang padanya dengan menganggapnya sebagai pembawa sial. Di masa ini Velter belum memahami kenapa anak manusia memperlakukannya seperti ini. Mereka tampak sangat bahagia ketika melihatnya terluka dan kesakitan. Lalu Velter yang marah tiba-tiba saja meluapkan kekuatan sihir yang begitu besar. Para anak-anak manusia mulai ketakutan akan situasi yang tak mereka pahami. Amukan kemarahan Velter yang sudah melewati batas akan melukai para anak manusia. Setelah Velter tersadar siapa sangka dia sudah menghabisi para anak-anak itu dengan cara kejam. Velter sulit percaya jika dirinya pelaku semua ini dan ucapan manusia yang selalu mencelanya ternyata benar. Di mana dia adalah monster buruk yang buas seperti yang orang-orang katakan.